Kalau merasa kurang pramanasik 1 kali 2 kali, minta ke Pak Haji Ngkos kompak 45 orang karena cuma kita pramanasik harus 1 kali lagi. Minta jadwal ke Pak Haji Ngkos. Untuk makan liwat Pak Haji Karjo kita reongan 10.000 kali 45 ke 450.000 piraku rek ngaliwat 5 katel teh cukup. Jadi jangan dulu memperbaiki itu penting mas. Saya mau ngaji Pak Haji Kak Haji ingin lebih tapi bukan untuk takabur ya Pak. Saya ingin lebih menguasai, mengetahui yang dimaksud, ingin lebih mengetahui tentang cara ibadah umroh supaya datang ke sana nanti Pak Haji Ngkos membimbing saya, mudah-mudahan tidak begitu membingungkan gitu. Jadi saya tinggal ngikutin gitu. Wis tawaf belenyeng teh saya kumaha aturanana. Nah, ulang. Tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Mengelilingi. Harus 7 keliling. Ya, harus 7 keliling, 7 putaran. Tidak cukup hanya berputar mengelilingi Ka'bah kalau tidak memperhatikan titik-titik poin yang harus ditentukan dan itu juga menjadi kaitan dengan sahna tawaf. Tawafnya harus benar, kalau benar tawafnya titik-titiknya harus diperhatikan. Ditolong diperhatikan. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 keliling. Nah, perhatikan berikutnya. Tiap-tiap keliling, tiap-tiap putaran harus selalu diawali dari Hajar Aswad. Tiap-tiap putaran diawali di Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad. Itu baru dihitung 1 putaran. Kira Pak Haji udah dihitung 7 putaran? Belum, kan tadi sebutnya 7 putaran. Tiap-tiap putaran harus diawali di Hajar Aswad, berakhir di Hajar Aswad. Itu baru dihitung 1 putaran. Nah, syaratnya Ka'bah harus selalu ada sebelah kiri. Ya, sebelah kiri. Hanya gini. Nah, bapak-bapak ini, ibu mah biar pakai baju pakaian biasa tadi Pak Haji Ngkos sudah jelaskan. Tidak ada itu, hanya disunatkan pakai pakaian putih aja ibu mah. Hanya nanti sedikit tata caranya Pak Haji Karjo jelaskan. Nah gini, ini kain ihram sampai gini. Nah, ini kiri kan? Ya. Tadi harus ingat ibu, jangan diulang-ulang terus. Ada yang harus diulang-ulang keinginan ibu-ibu. Nah, ini mah 1 kali aja. Ka'bahnya harus selalu ada di sebelah kiri. Makanya untuk bapak-bapak ini ditutup, bahu kiri ditutup. Nah ini. Atau sekarang Pak Haji praktekkan, jangan, ini kan baru nanti juga dalam manasik ada praktek satu-satu Bapak belajar pakai kain ihram yang kuat. Tadi kan kata Pak Haji Ngkos, bapak-bapak ketika ihram tidak boleh memakai pakaian yang dijahit bentuk apa saja. Ya. Kalau Pak Haji Karjo sebutkan tidak boleh pakai celana dalam, ibu-ibu pasti bengok lah. Ini bukan main. Larangan orang yang berihram bagi laki-laki hanya 2 helai kain ihram, tidak boleh memakai pakaian. Singlet Pak Haji tidak boleh, pokoknya apa yang dijahit tidak boleh dipakai. Itu aja gitu. Astagfirullahaladzim. Itu di Madinah, ke Mekah perjalanan 8 jam, 8 jam tidak pakai celana, jangan mikirkan 2 jam. Masuk kubur sabaraha. Tidak ada akhirnya tanpa celana, tanpa apa-apa. Coba, itu gambaran. Nah itu Pak, itu Bapak nanti harus tahu, dipelajari. Gimana Pak Haji Karjo itu? Hikmah pakai kain ihram itu harus tahu tujuannya apa, manfaatnya apa. Kalau tidak ngaji dan tidak akan penuh dengan kehati-hatian Pak kalau tidak tahu ilmunya. Ya, asal disolendangkeun cenah kieu urang mah tong morosot ya kalian cenah urang mah kurabia. Ada sabuknya yang tidak dicari. Nah ini pentingnya berilmu. Makanya Kabila berusaha memupuk calon-calon jemaahnya itu sedikit-sedikit harus memiliki ilmu, pengetahuan. Karena dalam pengajian di luar gitunya, dalam pengajian umum yang mingguan, ibu-ibu atau bapak-bapak, maaf saya juga tidak takabur, saya juga
yang tiap minggu itu seminggu 2 kali mengajar ibu-ibu jarang membahas soal Bapak. Suka Pak Ustadz menjelaskan tentang umroh, tentang tawaf, tentang sa'i, harus seperti apa, jarang kan? Jadi di sini khusus jurusannya Pak Haji Engkos itu membuka khusus fakultas gitu, akademi untuk keumrohan saja. Sedikit-sedikit nanti saya bantu dengan penjelasan keutamaannya. Sudah jelas? Diawali dihajar, berakhir dihajar, tiap-tiap putaran. Ka'bah itu syaratnya. Ka'bah harus selalu ada sebelah kiri. Juga selain Ka'bah harus selalu ada sebelah kiri, kita harus dalam keadaan punya wudhu. Nah, kan jadi timbul pemikiran, Haji harus keadaan punya wudhu. Bagaimana kalau batal? Gitu kan pertanyaannya. Kemana saya wudhu? Datang ke Mekah aja baru pertama kali ini. Tadi pembimbing sama tour leader sama mutawif juga tidak mengarahkan. Harus kemana saya berwudhu ketika batal sedang tawaf? Karena terbatasnya waktu. Nah, makanya kita itu harus tayamum, keluar dari barisan, langsung kita ke pinggir ke tembok untuk bertayamum, niat tayamum untuk tawaf. Listibahati tawaf. Ya, saya tayamum untuk melakukan tawaf. Itu Pak harus dipelajari seperti apa tayamumnya yang benar. Gitu. Nah, ini ilmunya. Kalau kita tidak benar, nanti kita batal lagi tawaf. Tawafnya dilanjut karena tidak tahu harus seperti apa yang dilakukan. Makanya itu tawaf rukun kita itu. Nah, ini kata si ibu lamun gitu mah atau abdi mau nyewa umroh, wah itu mah niatan teu bener gitu mah. Umroh niat luruskeun, ngajina siap gitu. Untuk asarada banganya ibadah pada kudu berilmu. Magana istri mah teu kakak saya wae. Nah, tapi ini pengalaman jangan tidak perlu menyebutkan berulang-ulang. Tapi alhamdulillah jangan khawatir. Dengan penuh berdoa kepada Allah. Belum pernah dalam hajian atau dalam umroh ada jemaah yang kebetulan bukan saya bimbing, yang ibadahnya bersama-sama dengan saya, belum ada satupun lagi tawaf yang ngasih tahu batal. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Kecuali kalau dalam sa'i, sedikit dalam sa'i agak ada kemudahan. Kalaupun misalnya batalnya batal kentut, kalau ketika sa'i lanjut. Tidak jadi syarat sa'i wudhu itu, tapi kalau dalam tawaf harus punya wudhu. Ini mohon, ibu kan masih bingung apa bedanya tawaf dan sa'i, asa bingung gitu. Tadi Pak Haji Engkos bahas Madid, nah Ayeuna Mekah, nah hari Madid Haji Mekah, sudah di Mekah, memang di Mekah, tidak provinsi. Gitu, mulai orang Jogja sareng Jawa Barat, gitu, atau Surabaya. Seperti segitu, Aika Madinah mah ziarah ke makam Rasulullah, itu Bapak Ibu harus tahu seperti apa keutamaan ibadah ziarah ke makam Rasul. Apa yang harus dilakukan di sana? Di Mekah, yang intinya di Mekah itu untuk berumroh, intinya. Lain daripada itu sunat-sunatnya, yaitu sholat berjamaah, tawaf sunat, Bapak yang tadi Pak Haji jelaskan, sholat jenazah, gitu kan? Selain sholat jenazah, tawaf sunat, baca Quran, tasbih, yang nilai pahalanya satu kali ibadah di Masjidil Haram 100.000 kali nilai pahala Allah berikan. 100.000 kali Allah berikan. Sangat luar biasa. Maka dituntut keilmuan. Ilmu itu tata cara ketawaduan, jangan sombong, jangan takabur, jangan merasa saya itu, wah saya mah tuh ustad. Saya teh ustad ya teh di Bandung teh tukang ngajar ngaji unggal minggu seminggu 3 kali. Piraku datang ke Masjidil Haram dijamin tak. Mereka suka Masjidil Haram teh bisa baca Bismillah acan. Sahur ustad. Salah seorang abdi mah mengadugikeun ku anjeunna nyaros ka abdi kitu.
Ya saya teh berangkat ke Makkah teh cenah dibiayaeun teh ku jemaah, maknya mawa jemaah ka Masjidil Haram teh maca bismillah cenah teu bisa. Gitu Pak Dukun. Saking bingungnya saya masuk Masjidil Haram, sholat sabisa-bisa cenduk ke kumaha niatna. Baru setelah itu saya beristighfar terbuka, oh ini Masjidil Haram gitu Pak. Baru saya nangis ingat bahwa ilmu yang ada pada diri saya itu tidak kan cari itu Kang Haji dah abi raka anak pun adik. Kapan Allah berfirman, wama utitum minal ilmi illa qalila. Sedikit sekali Allah yang berikan itu ilmunya kepada kita, makanya tidak perlu takabur. Tuh cenah abi teh pokok pada cenah jemaah teh 17. Abi teh dipaksa kudu 17 kudu ibadah haji marah rereongan. Udah abi teh takabur cenah sabangna mata kata eta. Ustad itu kiai dakwana ge ka daerah Garut Tasik ke daerah kiai kiai guru. Nah itulah. Diulang. Putaran tiap-tiap putaran berawal di Hajar Aswad, berakhir di Hajar Aswad. Ini perlu diperhatikan. Tiap-tiap putaran ada tata caranya. Pertama, tiap-tiap putaran di Hajar Aswad seharusnya disunatkan mencium Hajar Aswad. Kelihatannya zaman Rasul juga untuk mencium Hajar Aswad sudah begitu banyak orang ingin sekali, akhirnya timbul kemadaratan. Maka Rasul bersunahkan tidak perlu mencium kalau memang waktunya tidak memungkinkan, cukup dengan berikhtilam sambil mengangkat tangan Bismillahirrahmanirrahim. Angkat tangan bagi bapak-bapak terutama, ibu-ibu cukup dengan gini, Bismillahirrahmanirrahim. Yang benar ya, ibu, yang benar. Ibu-ibu rata-rata diperhatikan yang gitu, jadi semangat. Kalau bapak-bapak mau biasa, kadang melihat orang asing punya Bismillahirrahmanirrahim. Nah tadi Pak Haji itu sudah bicara dari Hajar Aswad sampai Makom Ibrahim kuasai doa. Tapi doanya macam-macam. Ada yang harus baca ini, ada yang harus baca ini. Ini Rasul ketika selesai ihtilam sampai Makom Ibrahim, doa yang awal dibacakan Kangjeng Rasul ini nanti dalam masalah doa. Itu tiap putaran Pak Haji, tiap putaran. Ya, tiap putaran. Putar. Nah, ini sudut Hajar Aswad. Ini sudut Iraqi. Di sini Mako Haji Hijri Ismail setengah lingkaran. Di sini rukun Sami, bergeser sedikit ke sini. Di sini ada rukun Yamani. Disunatkan berikhtilam tanpa harus dikecup. Tapi itu pembimbing akan menyampaikan paham aja, tidak usah berikhtilam. Kalau Pak Haji Karjo menyariatkan harus berikhtilam. Dasar yang saya pakai selain daripada sunnah Rasul, yang dipakai itu dasar masalah tuntunan manasik yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Apapun yang saya sampaikan itu yang jadi acuannya. Selain daripada pengetahuan yang saya dapat dari kitab-kitab yang saya miliki. Tapi tetap yang jadi acuan utamanya adalah panduan tata cara ibadah haji dari umroh yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Tidak akan jauh daripada itu. Makanya tenang. Nah, sampai rukun Yamani di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang sampai mengangkat tangan, ada yang mengucapkan tidak perlu mengangkat tangan, yang penting berikhtilam saja, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya menganjurkan berikhtilam Bismillahirrahmanirrahim di rukun Yamani tanpa dikecup. Lain daripada di Hajar Aswad mengangkat tangan berikhtilam setelah selesai di ini. Bapak harus tahu dengan ibu kenapa harus dikecup, apa hikmah dari berikhtilam di Hajar Aswad ini. Ini harus tahu. Nanti akan kembali kepada hikmah daripada ihtilam kepada Hajar Aswad. Setelahnya dikecup, lalu kita melanjutkan perjalanan tawaf untuk berikutnya. Apa dibalik itu? Bapak kan berundingnya. Nah gitu, harus ada waktu itu. Kembalinya akan hikmah. Apa itu hikmah? Bapak tanya deh, apa itu hikmah? Nanti Pak Haji Karjo jelaskan. Hikmah itu ini. Maka kita disyariatkan, disunatkan di Hajar Aswad harus berikhtilam. Lalu
dikecup. Tiap putaran dari rukun Yamani sampai rukun Hajar Aswad. Tolong diperhatikan Pak. Dari rukun Yamani sampai rukun Hajar Aswad, bagi bapak-bapak, putaran pertama, kedua, dan ketiga disunatkan untuk rombal. Rombal itu lempang ngencet, mapang ngencet Pak. Nah, kayak gini. Gini aja. Bapak-bapak, ibu tidak perlu. Nah, ini namanya romal. Rasul contohkan seperti itu. Secara logika memang kita itu sedikit agak apa tuh? Agak pegal. Ini mah logikanya banyak jangan disangkut-sangkutan itu. Tapi dengan cara Rasul menyerahkan seperti itu, alhamdulillah Pak. Coba aja banyak refleksi. Nah, pokoknya enak yang luar biasa Pak. Sampai di Hajar Aswad, baru kita istirahat lagi untuk melanjutkan putaran berikut. Ini hanya sampai 3 putaran Pak. Putaran 1, 2, 3 antara rukun Yamani sampai rukun Hajar Aswad disunatkan untuk rombal. Ibu nggak penting. Bapak ibu maaf. Bapak jangan terpancing dengan tata cara orang lain. Orang lain udah yang lain kok. Kompono nggak usah. Rasul mensyariatkannya rombal, jarangnya jadi ini. Rabbana atina. Maka kalimat-kalimat doa itu juga enak tuh Bapak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai Hajar Aswad. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak udah jelas ya? Tiap putaran 1, 2, 3, 7 ngangkat tangan di Hajar Aswad. Putaran 1, 2, 3 dari rukun Yamani ke Hajar Aswad itu sunat. Maaf nih, sunat. Bapak bertanya, seandainya tidak rommel, putaran tawaf saya itu sah nggak? Tetap sah. Tetap sah. Hanya Rasul mensunatkan seperti itu. Bapak harus balik kepada inti tadi. Kabila menyelenggarakan ibadah umroh itu sesuai dengan tuntunan Rasul. Gitu. Dan tidak sulit, itu jalan dari rukun Yamani ke Hajar Aswad. Gak ada kendala, enak malah. Kecetan kata Bapak mata refleksi, memang betul Pak. Luar biasa. Nanti juga ketika saya dapat jalan yang seperti itu. Nah, bagi ibu, ini langsung ke bagian larangan ketika tawaf. Tadi Bapak larangan ketika tawaf itu tidak boleh memakai pakaian yang dijahit. Bagi Bapak, bagi Ibu boleh. Bagi Ibu ketika tawaf jangan menutup telapak tangan dan muka. Ya, tidak boleh. Itu larangan berat, itu pelanggaran berat. Nah, kan telapak tangan sampai ini ya Bu ya? Ya. Sampai ini. Berarti Ibu di sini baju harus ketat. Pakai manset. Nah, pakai mangset ya. Nah, silakan teknisnya. Bajunya mau pakai karet, mau pakai kancing cetet, kata orang lembur mah, kan ada kancing cetet yang gitu. Boleh, yang penting aman. Ketika ibu berihtilam, Bismillahirrahmanirrahim, itu Rasul. Nah, apa aja yang penting ibu aman, bagi ibu nyaman. Pakai manset Bu, aman. Jangan ketika gini teh ingat aja terus. Amanat pembimbing dalam ngaji, dalam pramanasik, tidak boleh mau terbuka dari telapak, dari penggelangan tangan ke bawah kecuali telapak. Sesuai pikiran ini. Nah, kalau sudah disiapkan jauh sebenarnya kan sudah siap ya, saling ingatkan. Kalau ininya pakai pangset, tuh, pangset bersayur. Bu, lihat. Ini angkat tangan enaknya, siapkan dari sekarang. Dipikirkan seperti apa yang nyaman, aman. Sehingga ketika berihtilam ke Hajar Aswad ini aman, tidak merasa. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dikecup sama ibu. Nah, harus punya wudu. Ka'bah harus selalu ada sebelah kiri. Kalau bisa diusahakan jangan buka-buka HP ketika tawaf.
khawatirnya ketika kita tawaf ke Ka'bah kan banyak yang doanya itu udah di download di sini. Tergedor kadupak orang lain jatuh. Ibu HP itu dipulung, diambil sendiri. Karena tadi harus ingat, ketika tawaf Ka'bah harus ada sebelah. Ketika ada HP jatuh, ibu bapak ngambil HP menghadap Ka'bah. Nah dengan sendirinya saat putaran pertama atau putaran itu yang kita kerjakan tawafnya. Karena dalam tawaf itu Ka'bah harus ada sebelah. Ini harus tahu. Harus tahu. Nah, ini udah selesai ketujuh, nah. Udah selesai ketujuh lah. Jangan udah selesai 7 keliling lah, udah 7 putaran, udah. Tuntaskan dulu sebelum balik lagi mundur ke belakang kaitan dengan ihram dan mikot. Nah, selesai itu, selesai tawaf 7 keliling, bapak ibu itu disunatkan berdoa setelah tawaf. Ya, berdoa setelah tawaf disunatkan. Mau doa yang ada di audio silahkan, mau buka notas buku panduan doa itu terserah, terserah bapak. Pokoknya berdoa pertama kali seumur hidup berdoa secara langsung menghadap Ka'bah. Bayangkan aja kok bapak. Sekarang umur Pak Haji Karjo udah 68 tahun. Ya Rabbi, alhamdulillah saya ditakdirkan untuk bisa mengelilingi Ka'bah. Sekarang udah selesai tawaf, langsung kurang berdoa. Untuk tempatnya sesuaikan dengan keadaan. Selesai doa setelah tawaf, baru sholat sunat tawaf. Demo-demo dari sekarang Bu, diingat-ingat. Tawaf, doa setelah tawaf, kemudian sholat ba'da tawaf. Tapi setelah berdoa dulu baru sholat tawaf. Ini harus tahu niat sholat sunat tawaf seperti apa. Tadi bacaannya sama Pak Haji Kos sedikit sudah dikorek. Tinggal niatnya. Hanya disunatkan Bapak Ibu. Tapi kalau mungkin disunatkan sholat sunat tawaf itu yang paling abdol Pak. Yang paling abdol di belakangnya makam Ibrahim. Sunatnya itu. Pak Haji, kan itu lihat di belakang makam Ibrahim orang yang begitu banyak penuh padat. Cari atau jangan ini makam Ibrahim orang sholat langsung dengannya atau mereka boleh batur. Cari ini makam Ibrahim, kita sholat di sana yang agak papasan lah gitu ya. Cari itu. Nanti itu teknis bahasan, teknis tata cara sholat itu nanti lain kali. Itu harus ada waktu teknis seperti apa. Sunat, niat sholat sunat ba'da tawaf. Usolli sunat tawaf rok'ataini sekarang bukan mustaqbilal kiblati. Mustaqbilal karena ini Ka'bah ada di hadapan bapak dan ibu. Pertama kali ibu selama sekian tahun hidup diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali akan sholat secara langsung menghadap Ka'bah. Biasanya di Cimahi di Padalarang usolli fardo tuhri yang suka pakai usolli mustaqbilal kiblat. Sekarang Ka'bahnya kiblatnya dari depan, subhanallah. Nah itu udah mewujudkan bukti syukur kepada Allah. Salat 2 rakaat. Bacaannya sama, hanya niat yang beda. Usolli sunat tawaf rakaataini mustaqbilal. Oke, apa? Itu niatnya. Usolli sunat tawaf, tidak perlu ditulis. Bacaannya sama, istakbiratul ihram, doa iftitah, baca Fatihah, suratnya pertama qul ya ayyuhal kafirun, setelah Fatihah rakaat kedua, setelah Fatihah al-ikhlas atau qul udah. Assalamualaikum. Nah, setelah sholat berdoa lagi. Kesempatan, Pak. Kan Bapak baru akan kedua kali kesempatan berdoa setelah langsung menghadap Ka'bah. Tadi selesai tawaf, sekarang selesai sholat pada tawaf. Akan berdoa kepada Allah dengan penuh kehusuan, penuh ketawaduan, silahkan sesuai dengan hajatullah. Tapi dalam buku di sini sudah ada juga tuntunan doa setelah selesai sholat sunat tawaf. Jadi dari sekarang ibu yang bapak yang sudah memfokuskan niat, membulatkan niat
untuk berangkat itu Pak Haji mah demi warang ya mah hanya mengajak sedikit-sedikit gitu ya. Kayak kuliah ayyuhal kafirun kan Pak Haji Karjo mah heset tamat tetep maca surat eta. Kuliah ayyuhal kafirun terus we. Bolak-balik. Nah, sekedik. Jadi maksudnya ketika kita nanti melaksanakan itu kehusuan muncul. Karena surat Qul ya ayyuhal kafirun dan surat Al-Ikhlas akan terus itu bersinambung ketika akan berangkat di rumah sholat surat safar suratnya itu. Ketika nanti sampai di Masjid Al-Muhajirin kalau memang berangkat dari sana sholat sunat safar dulu suratnya juga itu nanti doanya bersama-sama dipandu. Ketika kita dalam perjalanan juga lebih baik karena itu surat yang paling hafal sekali itu ilmu tata cara manasik umroh dalam perjalanan harus menguasai tata cara tayamum dan harus dikuasai tata cara sholat jamaah takhir atau takdim qasar harus dipelajari. Saya tanya, itu mau dipelajari dalam pramanasik, mau dipelajari di rumah, Pak Haji, supaya tidak menyita waktu dalam pramanasik, itu mah dipelajari di rumah. Tata sholat jamaah, baik takdim maupun takhir atau qasar, maka pelajari. Di ayeuna niatna jamaah takdim sapertos kumaha, jamaah takhir sapertos kumaha. Naon ari hartina takdim, naon ari hartina takhir, qasar naon hartina. Nah, gitu. Itu ilmu tata cara ibadah, tidak hanya asal belanjang sigarek piknik ka Bali. Ada rek ka Bali mah salat itu ya kita memang saboda urang ieu mah rek ibadah umroh. Ai mana orang mah salat cenah da amal dina kabilah bukan tidak mengharapkan jangan sampai jemaah yang diberangkatkan oleh kabilah. Itu Pak. Dina pesawat kan di pesawat itu banyak ini Pak. Travel-travel yang akan udah kita misalnya keduluan sama orang lain yang ngomongkan jemaah umroh sekarang sudah waktunya sholat misalnya silakan tayamum kepada sandaran dan juga sholat di jamaah sholat cileng sholat tempat jamaah dan jangan sampai itu jemaah Al-Ikhlas kabilah maksudnya jemaah kabilah rek sholat di pesawat apa tata cara tayamumna apa tata cara sholat jamaah perikumaha. Itu nu paling fatal di dina sandaran pesawat dina job sholat nangtung seperti di masjid. Lebih fatal orang bisa-bisa dijumlah. Nah itu perlu pembekalan pengetahuan secara gamblang. Makanya apabila itu memberikan kesempatan untuk ibu-ibu mempelajari itu. Sampai umroh, sampai tawaf dulu ya. Udah ada bayang-bayang udah kan? Udah mengelilingi. Sampai rukun yamani bismillahirrahmanirrahim sampai Hajar Aswad berakhir. Berarti untuk melanjutkan putaran berikut. Sampai Hajar Aswad bismillahirrahmanirrahim hanya di sini disunatkan dikecup, kalau di sini tanpa dikecup. Lanjut. Doa-doanya bebas saja tidak ada doa yang jadi rukun tawaf, tidak ada doa yang jadi syarat tawaf, tidak ada. Doa itu bebas. Saat ini Pak Haji bersebab bingung ngeberita audio aya kendala pada muka buku dari Geswat Maliar Abi mah ya Latif boleh ya Rahman mana boleh Rabbi firli warhamni wajburni boleh Allahumma firli dunubi wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira boleh Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin boleh. Tidak ada doa yang jadi rukun tawaf, tidak ada doa yang jadi syarat tawaf. Makanya jangan terpancing sama tata cara tawaf orang badur, orang luar. Dan dia congkung badan. Iya dedo. Karena berbeda seperti itu. Kita mah orang Indonesia seperti itu ingin berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala melalui doa. Ini kan sedangnya. Dan tidak boleh punya niatan lain kecuali niatan untuk bertawaf mengelilingi Ka'bah. Makanya kita lagi ngobrol dengan Allah.
bicara dengan Allah dengan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang sangat bagus. Kalau lihat orang ada yang gini aja, Bu. Banyak yang ini sambil ini tangannya gini. Lempeng. Nah, jangan terkecoh seperti itu. Saya percaya ibu dan bapak sudah tahu dan memiliki doa-doa yang bisa dari sekarang siapkan itu. Silakan. Yang lebih utama doa yang sudah disusun sedemikian rupa oleh pihak travel dari sini yang melalui audio dan ada juga di sini secara tertulis. Baik. Nah, sampai tawaf nih banyak. Ada tawaf. Tahalul hasan, tahalul, ada urutannya. Tahalul dulu. Jangan dulu belum sa'i udah tahalul, tadi Pak Haji. Siapa Haji tadi sebelum ke Masjidil Haram itu udah tahalul lah, saya mah ingin. Nah, kita mah tuh ibadah saka ingat. Tahalulnya dari Cimahi. Di Cimahi mah yang dibolehkan hanya di Cimahi kalau nanti itu malah, jangan sekarang supaya Bapak telir. Nah, sekarang mundur sedikit Pak. Tadi ketika tawaf itu kita dalam keadaan berihram. Ya, ihram itu apa? Ihram itu niat memulai ibadah umroh yang harus dibacakan di mikot. Nah, udah kebahas kan? Ihram itu niat memulai ibadah umroh atau ibadah haji. Tapi tidak sembarangan membaca niat ihram